Presiden Iran Ebrahim Raisi kembali memperingatkan Israel pada Selasa 23 April 2024. Ia mengancam akan memusnahkan Israel jika Zionis berani menyerang Iran lagi. Ancaman itu disampaikan Raisi saat berpidato di sebuah universitas di Pakistan. Ia menegaskan bahwa Iran akan membalas serangan Israel dengan kekuatan militer yang lebih besar. Bahkan menurut Raisi, balasan itu berpotensi membuat rezim Zionis tak bisa bertahan. Dalam pidatonya, Raisi berjanji untuk terus mendukung perlawanan Palestina. Ia juga mengecam Amerika Serikat dan negara-negara Barat sebagai pelanggar hak asasi manusia terbesar. Pelanggaran ini merujuk pada dukungan mereka terhadap genosida Israel di Gaza. Sebelumnya, Israel mengebom kedutaan Iran di Suriah pada awal April hingga menewaskan sejumlah jenderal. Peristiwa ini mengundang kemarahan Teheran hingga akhirnya terucap sumpah untuk balas dendam. Pembalasan itu datang pada Sabtu 13 April, ditandai dengan peluncuran lebih dari 300 senjata ke Israel. Sempat ada laporan bahwa Israel menyerang balik Iran di Provinsi Isfahan pada Jumat 19 April. Namun, Iran memilih untuk mengabaikan laporan tersebut yang ternyata bersumber dari pejabat Amerika. Badan Energi Atom Internasional mengatakan bahwa Iran hanya membutuhkan waktu beberapa minggu untuk memiliki pengayaan uranium yang cukup. Diketahui uranium yang diperkaya merupakan bahan baku untuk membuat bom nuklir. Kepala Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi, menjelaskan pembuatan hulu ledak nuklir tidak semudah yang dibayangkan. Selain ketersediaan uranium yang cukup, masih ada faktor lain yang dibutuhkan untuk membuat bom atom. Artinya, Iran tak langsung bisa memproduksinya meski bahan baku sudah tersedia. Grossi mengatakan tujuan dibangunnya fasilitas nuklir Iran masih sangat spekulatif. Ia sendiri mengaku heran karena PBB hanya diberi akses terbatas untuk mengawasi fasilitas tersebut. Diketahui Badan Energi Atom Internasional berada di bawah naungan PBB. Grossi menyebut masih ada masalah yang belum terselesaikan dengan program nuklir Iran. Misalnya, penemuan jejak uranium yang diperkaya di lokasi yang tidak terduga. Oleh karena itu, Grossi akan kembali menerjunkan tim untuk mengawasi fasilitas nuklir Iran. Komentar ini muncul di tengah ketegangan antara Iran dengan Israel. Namun, Grossi menegaskan bahwa menyerang fasilitas nuklir sama sekali tidak dibolehkan. Militan Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah drone ke Israel pada Selasa 23 April 2024. Serangan ini memicu kepanikan warga, terutama di pesisir pantai Acre dan Nahariyah. Rekaman video yang beredar memperlihatkan puluhan wisatawan berlari menjauhi pantai. Mereka terkejut dengan bunyi ledakan yang bersumber dari intersepsi drone Hizbullah. Militer Israel mengklaim berhasil mencegat 3 drone bermuatan bahan peledak di atas laut. Meski begitu, sirine peringatan tetap dibunyikan karena khawatir pecahan peluru jatuh ke pantai Acre. Dalam sebuah pernyataan, Hizbullah mengaku serangan terbarunya ke Israel menggunakan drone. Militan tersebut menargetkan pangkalan militer Saraga di utara Acre sebagai balasan atas kematian pejuangnya. Belum jelas apakah serangan itu berhasil dan menimbulkan kerusakan signifikan. Namun, ini merupakan serangan terdalam ke wilayah Israel sejak Perang Gaza dimulai. Sebab jaraknya cukup jauh dari perbatasan Lebanon, tempat di mana terjadi ketegangan. Pasca serangan tersebut, Israel melakukan pembalasan dengan menargetkan bangunan Hizbullah di Lebanon Selatan. Di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel, Iran menerima kunjungan dari para pejabat Korea Utara. Kunjungan ini terbilang langka karena sangat jarang terjadi. Kantor Berita Resmi Korea Utara, KCNA, melaporkan Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Yoon Jong-ho meninggalkan Pyongyang pada Selasa 23 April kemarin. Ia memimpin delegasi kementerian untuk mengunjungi Iran dalam sebuah perjalanan yang langka. Namun KCNA tidak merinci tujuan kedatangan pejabat Korea Utara ke negara tersebut. Korea Utara dan Iran telah lama dicurigai bekerja sama dalam program rudal balistik, termasuk saling bertukar keahlian teknis dalam pembuatannya. Sementara Iran disebut menyediakan sejumlah rudal balistik ke Rusia untuk digunakan dalam perang Ukraina. Laporan itu diterbitkan oleh Reuters pada Februari 2024 lalu. Korea Utara juga diduga memasok rudal dan artileri ke Rusia, meski kedua negara membantah tuduhan tersebut.
Baru-baru ini Pyongyang telah menjalin hubungan baik dengan Suriah. Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Korea Utara juga aktif dalam pertukaran delegasi dengan pejabat Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.